Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun adik-adik berada, kapanpun adik-adik menonton video ini. Syukur pada Tuhan, Tuhan Yesus baik buat adik-adik, Tuhan Yesus baik buat Kak Joshua. Dan pada kesempatan kali ini kita mau kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Kita mau belajar satu cerita yang mungkin adik-adik juga sudah sering dengar, adik-adik mungkin sudah pernah baca, yaitu tentang Daud dan Goliat. Ayo, masih ingat nggak? Kalau misalkan Kak Joshua tanya, adik-adik bisa ceritain nggak apa sih ceritanya? Daud itu siapa, terus Goliat itu siapa, terus apa yang terjadi? Kak Joshua yakin adik-adik bisa cerita gitu ya, karena pasti udah sering dengar. Kita tahu ceritanya Daud yang kecil menghadapi Goliat yang besar, tapi Daud bisa menang. Dan kita tahu kenapa Daud bisa menang? Itu semua karena Tuhan Yesus. Ada bisa baca firman Tuhannya di 1 Samuel 17, di satu perikop itu, di satu pasal itu diceritakan semua kisahnya dari awal sampai akhir. Adik-adik nanti bisa lihat di Alkitabnya adik-adik masing-masing. Kak Joshua cerita sedikit aja bahwa waktu itu Daud diminta sama ayahnya Isai untuk nganterin makanan buat kakak-kakaknya. Jadi Daud sebagai anak yang paling kecil sedang menggembalakan kambing domba, terus sama ayahnya dipanggil, Daud coba bawa nih ada beberapa makanan untuk tolong dianterin ke kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya di mana? Kakak-kakaknya lagi ada di medan peperangan. Jadi waktu itu bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Mereka sedang berperang dengan bangsa Filistin dan kakak-kakaknya Daud ikut berperang di sana. Akhirnya Daud datang bawa makanannya, terus pas sampai di medan peperangan, nah Daud tiba-tiba lihat nih, oh dia udah taruh gitu ya barang-barangnya. Oke, ini barang-barangnya kau titip taruh dulu di sini, taruh di sini. Terus dia maju ke medan peperangannya gitu ya, di barisan tentaranya mereka untuk nyari kakaknya gitu. Nah di sana dia melihat bangsa Filistin, tiba-tiba ada satu orang yang kalau di Alkitab pendekarnya, jagoannya yang paling hebat, namanya Goliat. Dia maju sendiri di depan, terus dia nantangin bangsa Israel. Ayo sini, nggak perlu perang, eh, tentara-tentaranya nggak perlu perang banyak-banyak, kita adu aja satu lawan saya, Goliat. Siapa yang berani? Terus ternyata eh, pas dengar itu bangsa Israel takut. Bangsa Israel takut. Kenapa? Soalnya kita tahu Goliat badannya besar. Goliat kalau di Alkitab dibilang 6 hasta. 6 hasta itu mungkin setara 3 meter lebih. 3 meter lebih itu setinggi apa Kak Joshua? Adik-adik lihat rumahnya adik-adik. Kalau misalkan adik-adik lagi dalam rumah, terus adik-adik lihat ke atap, biasanya sekitar segitu gitu, 3 meter. Jadi adik-adik bisa bayangin sendiri, Goliat tingginya hampir sampai atap rumah, atap kamarnya adik-adik. Berarti dia besar banget ya. Sementara mungkin Daud gitu ya, kalau misalkan Daud setinggi Kak Joshua, berarti mungkin cuma setengahnya dari tingginya Goliat. Nah, ketemu orang seperti itu, tentara Israel pada takut. Mereka pada khawatir, mereka pada takut eh, sama Goliat ini gitu ya, sehingga ketika tadi ditantangin, ayo mana sini, bangsa Israel, masa nggak ada yang berani gitu ya menghadapi saya satu lawan satu, nggak ada yang berani. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Daud gitu ya? Jadi kan ada udah tahu ceritanya, nanti di akhir Daud yang menang gitu ya. Tapi apa sih kira-kira Kak Joshua yang jadi alasannya Daud, motivasinya Daud gitu ya, sehingga dia memutuskan, oke, ayo aku mau berperang melawan Goliat ini. Kalau ada baca nanti di Alkitab di 1 Samuel itu, apa sih yang dilakukan Daud gitu ya. Nah dia pertama-tama memang Daud ngobrol dulu. Daud setelah dia melihat,
disampaikan gitu ya, Daud berbicara dengan beberapa tentaranya, dan Daud emang lihat gitu ya bahwa aduh, tentaranya Israel takut nih menghadapi Goliat. Padahal mereka bangsa Israel, bangsa yang diurapi Tuhan. Tapi tentara-tentaranya nggak ada yang berani satupun untuk menghadapi Goliat. Daud ngobrol, ngeliat, oh dia takut, oh itu dia takut, dia takut, dia takut semua. Sampai akhirnya ketika dia punya kesempatan, dia ketemu sama Saul, rajanya bangsa Israel pada saat itu. Daud ngomong mengajukan diri, Saul, Raja Saul, biar hambamu ini aja, biar Daud aja yang mengalahkan, yang akan menghadapi Goliat. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu tawar hati, biar Daud aja yang maju berperang. Kita di sini bisa belajar, adik-adik bisa belajar bagaimana Daud ketika dia tahu nih, wah ini kesempatan, ini eh, kesempatan dia, kesempatan Daud untuk bersaksi, kesempatan Daud untuk menyaksikan, menyatakan Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus berkuasa kepada tentara-tentara Israel. Ini adalah kesempatannya, Daud ambil kesempatan itu. Kita lihat ketika tentara Israel lupa gitu ya bahwa mereka ini berperang demi nama Tuhan, mereka berperang bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka nggak ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berkuasa. Mereka lupa. Daud ambil kesempatan untuk ini loh Tuhan kita, dia sanggup loh mengalahkan Goliat. Terus akhirnya kan Daud berani gitu ya. Daud berani, dan pas adik-adik juga baca sendiri, nanti adik-adik juga mungkin masih ingat apa sih yang Daud sampaikan. Kalau adik-adik lihat nanti di 1 Samuel 17 itu ayat 45, 46, 47 itu disampaikan bahwa Daud menghadapi Goliat untuk menyatakan bahwa Tuhan yang disembah bangsa Israel adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup mengalahkan bangsa Filistin, Tuhan yang hebat maha kuasa. Jadi Daud ngambil kesempatan ini untuk menyatakan kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan. Daud nggak mengizinkan orang Filistin, orang-orang sekitar mempermalukan bangsa Israel, bangsa yang diurapi Tuhan. Jangan sampai nanti ada yang ngomong-ngomongin gitu ya dari bangsa yang lain, wah ini bangsa Israel masa kalah sama Filistin, sama Goliat, masa bangsa Israel, mana Allahnya bangsa Israel kok kalah sama Goliat, seperti itu. Dan eh, Daud ngambil kesempatan itu suatu hal yang kita bisa pelajari. Poin kedua yang kita pengen pelajarin juga adalah, oke, Daud udah ngambil kesempatan untuk bersaksi, Daud sudah ngambil momennya, Daud sudah mengajukan diri kepada Saul untuk menghadapi Goliat. Tetap aja dia harus menghadapi tantangan, yaitu mengalahkan Goliat itu sendiri. Goliat tadi tingginya 2 kali lipatnya Daud, pasti lebih besar. Daud nggak ada pengalaman perang kalau kata Saul gitu ya, sementara si Goliat ini dari kecil sudah bertarung gitu ya, sudah menjadi tentara, sehingga secara hitung-hitungan, secara di atas kertas mungkin kelihatannya Daud nggak mungkin menang ya, karena tadi Daud mungkin cuman gembala domba. Walaupun Daud cerita Daud sering menghadapi beruang, menghadapi singa gitu ya, tapi tetap aja mungkin ya di mata manusia kelihatannya Daud bakal kalah gitu, karena menghadapi Goliat yang tadi secara ukuran lebih besar, dia pakai pedang, dia pakai tombak, perisainya juga tebel, ada lembing segala macam, senjatanya lebih lengkap, lebih besar. Sementara Daud cuman nggak pakai baju zirah, nggak pakai perisai, nggak pakai pedang segala macam, hanya mengandalkan batu ya, hanya mengandalkan alih-alih dan juga batu. Secara manusia mungkin kalau kita ngelihat ya, kalau misalkan ini pertarungan terjadi gitu ya,
Bisa jadi wah ini pasti menang Goliat gitu ya, senjatanya lebih hebat, defense-nya lebih keren gitu ya dengan perisai segala macam. Tapi kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang disembah Daud, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu. Kalau disampaikan di 1 Samuel 17 ayat 45 disampaikan kan kalau Daud datang dengan nama Tuhan semesta Allah, Allahnya bangsa Israel. Jadi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa, sanggup menghadapi segala sesuatu. Ketika kita menghadapi tantangan, khususnya dalam hal ini ketika kita menghadapi tantangan dalam kita bersaksi, kita kembali diingatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup bantuin adik-adik, ada Tuhan Yesus yang sanggup bantuin Kak Joshua. Kita kembali diingatkan kalau misalkan adik-adik menghadapi masalah, adik-adik mungkin menghadapi tantangan, oke adik-adik misalkan sudah berani nih untuk misalkan gitu ya di sekolah minggu adik-adik berani untuk siapa yang mau bersaksi, adik-adik angkat tangan, oke adik-adik angkat tangan, tapi ketika maju ke depan adik-adik nervous, adik-adik grogi, adik-adik mungkin jadi takut karena adik-adik berdiri sendiri. Satu hal yang kita bisa belajar di sini, kita ingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan adik-adik. Contoh yang lain, misalkan adik-adik lagi ngobrol sama temennya, terus mungkin ada yang nanya gitu ya tentang Tuhan Yesus ke adik-adik. Adik-adik ngambil kesempatan untuk menjawab, untuk cerita, tapi adik-adik bingung apa ya yang aku mau sampaikan, atau aduh malu aduh nggak berani Kita mau kembali diingatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan keberanian buat adik-adik. Kak Joshua mau ajak kita baca satu ayat di Yakobus 4 ayat 7. Ini yang juga bakal jadi ayat hafalannya kita. Adik-adik bisa catat ya, nanti kita bisa hafalkan jadi ayat emas. Yakobus 4 ayat 7. Tentang keberanian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika ada tahu bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita, Tuhan Yesus berkuasa, sanggup melakukan segala sesuatu, kita jadi berani. Dan ketika ada harus menghadapi tantangan, ada menghadapi rasa takut, ada menghadapi iblis, kalau di ayat ini gitu ya, kita percaya kepada Tuhan, kita tunduk terhadap kuasanya Tuhan, maka niscaya iblis itu akan lari, rasa takut itu akan lari, karena Tuhan Yesus yang ada dalam kita lebih besar dari segala sesuatunya. Itu adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini. Kita belajar dua hal ya. Pertama, dari Daud kita belajar ketika ada kesempatan untuk bersaksi, kita manfaatkan. Ada bisa mendapatkan mungkin ada bakal mendapatkan kesempatan untuk menjadi saksi buat teman-teman di sekitar. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang belum kenal Tuhan Yesus, atau mungkin sudah kenal tapi lupa bahwa Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu berkuasa. Adik-adik ambil kesempatan itu. Yang kedua yang kita mau belajar adalah ketika adik-adik mau bersaksi, ketika adik-adik pengen menyatakan kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan, adik-adik menghadapi tantangan itu gitu ya, kita mau kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, dan Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan adik-adik. Sehingga ketika Tuhan yang begitu besar, begitu hebat ada dalam hati kita, dalam hidup kita, bersama-sama dengan kita, maka harusnya nggak ada lagi yang adik-adik takutin. Kayak Daud menghadapi Goliat yang besar, yang tingginya 2 kalinya dia tetap berani. Ketika disampaikan, oh Goliat kamu datengin aku dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak. Tapi Daud datang dengan nama Tuhan Yesus, Allah semesta alam, Allahnya bangsa Israel.
adik-adik mungkin menghadapi permasalahan, mungkin adik-adik ketika aduh aku pengen bersaksi nih, aku pengen ngasih tahu temanku nih tentang Tuhan Yesus, aku pengen ngingetin lagi bahwa Tuhan Yesus baik. Mungkin ada kalanya adik-adik harus menghadapi hal yang adik-adik takut. Kita kembali diingatkan, kita kembali disegarkan oleh firman hari ini, gak cuma buat adik-adik, gak cuma buat yang menonton ini, tapi buat kakak-kakak juga semua. Kita kembali disegarkan kembali bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Tuhan Yesus yang terpenting, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Itu renungan firman kita pada hari ini. Biarlah jadi berkat buat kita semua. Kita mau akhiri dengan berdoa. Yuk kita satu berdalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Biarlah firman ini bisa menjadi pengingat, bisa menjadi penyegaran, bisa menjadi kekuatan buat kami, buat siapapun yang menonton video ini ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus Maha Kuasa, Tuhan Yesus pemilik dunia ini, Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, dan yang terpenting Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami di setiap hidup kami, setiap musim kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut, kami berani, terlebih jika Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami menyatakan kasih Tuhan, kami bersaksi tentang kedahsyatan dan kehebatan Tuhan Yesus. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat buat kami, buat setiap yang menonton, mendengarkan firman ini, sehingga firman bisa bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami, kami bisa mengingat, bisa menghafal, dan terpenting bisa kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.